Halo teman-teman semua, kenalin aku Manda. Jadi teman-teman, di sini aku mau bawain cerita seru loh. Ada yang bisa tebak aku punya cerita apa? Iya, betul. Jadi, aku mau bawain cerita yang berjudul Asal-Usul Batu Raden. Silahkan teman-teman bisa simak videonya ya. Enjoy to watching. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan hiduplah seorang pemuda laki-laki yang bekerja di kandang kuda. Setiap harinya, ia bertugas di kandang kuda untuk merawat kuda-kuda milik kerajaan. Setiap hari, seusai pemuda tersebut menyelesaikan pekerjaannya, pemuda itu gemar berjalan-jalan di sekitar danau yang lokasinya cukup dekat dengan kerajaan. Karena pemuda tersebut juga perlu menyegarkan matanya kembali dan sembari menikmati keindahan sekitar danau yang ada di sana. Pemuda tersebut bernama Suta. Pada waktu sore hari, Suta sedang berjalan-jalan di sekitar danau. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara jeritan seorang perempuan. Suta merasa sangat kaget setelah mendengar hal tersebut. Lantas dengan sigap, Suta langsung memberanikan diri untuk mencari sumber suara tersebut. Kemudian, Suta mendapati sang putri raja yang sedang terjebak dan ketakutan. Sebab ada ular yang hampir menyerang sang putri. Ular tersebut berukuran cukup besar, maka dari itu sang putri teramat sangat ketakutan. Suta pun tidak akan tinggal diam melihat sang putri dicelakai oleh ular tersebut. Dengan keberanian dirinya, Suta lebih mementingkan keselamatan sang putri dibandingkan dengan ketakutan Suta. Lantas, Suta melihat-lihat ke sekitar untuk melihat apakah ada benda yang sekiranya bisa mengalihkan perhatian sang ular raksasa itu. Dengan waktu yang cukup singkat, Suta menemukan sebuah batang kayu yang cukup besar dan kuat untuk mengalihkan sekaligus melawan sang ular raksasa itu. Kemudian, Suta langsung memukulkan kayu kokoh tersebut tepat di kepala si ular. Entah dari kuatnya kayu kokoh tersebut atau kencangnya saat Suta melempar kayu tersebut, si ular langsung merasa kesakitan dan langsung mati seketika. Sang putri lantas menghampiri Suta dan menyampaikan ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa sang putri raja. Kemudian sang putri berkata, Suta, terima kasih sekali ya, sebab kau telah menyelamatkan nyawaku dari ular itu. Tidak perlu berterima kasih Tuan Putri, itu merupakan salah satu dari pekerjaanku, yaitu menjagamu. Suta tersenyum kepada sang putri setelah mengatakan hal tersebut. Setelah Suta berkata demikian, sang putri langsung merasa terkesima dengan ucapan dari Suta. Sejak kejadian tersebut, Suta dan Tuan Putri seketika menjadi akrab dan menjadi teman baik. Namun, siapa sangka seiring berjalannya waktu, persahabatan di antara keduanya tumbuh menjadi rasa cinta. Suatu hari, sang putri meminta kepada Suta untuk menghadap kepada ayahnya, supaya meminta izin untuk menikahinya. Setelah Suta menghadap dan meminta izin kepada sang raja, kemudian sang raja pun merasa sangat marah. Suta yang hanya seorang pemuda biasa dianggap tidak sepadan dengan sang putri. Sang raja pun berkata, Aku sangat tidak setuju. Suta hanyalah seorang pelayan di kerajaan ini, sedangkan kamu adalah seorang putri. Kamu harus menikah dengan laki-laki yang sepadan denganmu. Tapi ayahanda, Suta pernah menolongku sekaligus menyelamatkan nyawaku dari ular raksasa di hutan saat itu. Sang raja pun menjawab kembali, Tidak sudi aku memiliki menantu rendahan sepertimu. Dengan tergesa-gesa, sang raja langsung memerintahkan pengawalnya untuk memenjarakan si Suta. Akhirnya, Suta berakhir tragis di dalam penjara, karena ia dipenjara tanpa diberi makan dan minum. Betapa kuatnya Suta menahan lapar dan haus di dalam penjara saat itu. Mendapati hal tersebut, sang putri pun merasa sangat marah. Kemudian, ia berencana untuk menolong Suta sekaligus kekasihnya. Sang putri berencana untuk membawa kabur Suta dan langsung melarikan dari istana itu. Tanpa disangka, sang putri berhasil melaksanakan rencana tersebut dengan bantuan pengawal kepercayaan dari sang putri. Kondisi Suta sudah sangat lemah karena ia merasa sangat lapar dan haus. Suta dipapah dengan langkah hati-hati.
Kemudian, Suta dan sang putri berhasil melarikan diri ke tempat yang sangat jauh. Mereka tiba di tempat yang sangat indah, yakni di tepi sungai dengan pemandangan yang sangat indah. Karena sang putri merasa takjub dengan keindahan tersebut, maka mereka berdua sepakat untuk menetap di tempat tersebut dan membina rumah tangga di sana. Di tempat itu juga, mereka menikah dan memiliki seorang anak. Kehidupan mereka sangat sederhana dan berakhir bahagia. Lalu, oleh masyarakat setempat, wilayah yang ditinggali oleh Suta dan putri diberi nama Batu Raden, yang berasal dari kata batur yang berarti pembantu dan kata raden yang berarti bangsawan. Sehingga dari cerita tersebut bahwa Batu Raden merupakan tempat menetapnya seorang batur dan raden yang sangat bahagia dari hidupnya.